Uang 80 juta rupiah lenyap gara-gara fake account atau akun palsu. Mbak-mbak PMI harap waspada ya. Kita harus jadi PMI yang smart, gunakan sosmed dengan bijak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dunia BMI, welcome back to my channel. Lagi-lagi masih saja terjadi ya guys hal konyol seperti ini. Jadi ini ada berita lagi di mana seorang PMI tertipu 80 juta rupiah akibat dari cinta dunia maya. Turut prihatin dengan apa yang telah menimpa mbaknya. Semoga hal serupa tidak terjadi pada teman-teman PMI lainnya. So ini pelajaran bagus buat kita ya guys, untuk kita itu bisa waspada, hati-hati dalam berteman ataupun bergaul di sosmed. Berita ini di-up oleh sebuah akun di Facebook. Dalam postingannya dia menuliskan, tertipu lagi, seorang wanita asal Lampung TKW di Abu Dhabi mengenal Septian, foto akun codot ini dalam jangka waktu 1 tahun, dan si Septian ini sudah menggondol 80 juta uangnya itu dari satu orang, belum yang lainnya. Jadi akun FB Septian ini sudah banyak menipu teman-teman PMI lain guys, tidak hanya satu orang PMI asal Lampung ini saja. Aku di sini merasa miris, ikut prihatin, kasihan dia. Aturan uang untuk anak keluarganya malah dimakan codot kampret. Itulah karena tergiur dengan kegantengannya, dia lamanya ternyata siluman genderuwo. Salam cerdas, waspada, waspadalah. Buat teman-teman hati-hati ya dengan akun atas nama Septian Wagyu ini, karena ini fake account, ini akun palsu guys, dan ini udah banyak sekali korbannya, dan kebanyakan itu di kalangan TKW atau PMI guys. Dari pengakuan teman-teman, tadi saya juga udah browsing di Facebook ya, katanya dari pengakuan teman-teman itu ada yang udah ketipu 5 juta, 10 juta, 20 juta, dan ternyata itu banyak banget korbannya guys. Nah guys, ternyata udah banyak banget PMI yang ketipu sama akun ini. Ini fake account ya guys, ini akun palsu. Banyak banget yang tergila-gila sama foto profilnya ini, yang Pak Polisi ini, yang angkatan ini. Nggak taunya ini adalah foto curian guys. Jadi si oknum atau pelaku dalam menjalankan aksinya, dianya juga mengirimkan foto KTP yang menunjukkan kalau ini adalah benar-benar dia, yang benar-benar dia itu seorang angkatan Polri guys. Dan sebenarnya ini KTP juga editan guys, tapi nggak tahu kenapa banyak juga PMI yang dengan mudahnya percaya gitu. Ada polisi yang mengatakan cinta sama dia, terus dimintai uang, dikasih aja, bilangnya utang gitu ya, tapi kalau udah keluar itu uangnya, dianya langsung menghilang. Coba gimana kalau udah kayak gitu? Ya bukannya saya bukannya melarang ya teman-teman untuk bergaul dengan siapapun itu di sosmed, tapi kalau udah menyangkut dengan yang namanya uang itu jangan diterusin guys. Kita minjamin uang sama teman atau bahkan saudara lah ya, itu kadang susah banget loh baliknya, apalagi ini minjamin uang sama orang yang gak dikenal, kenal cuma di Facebook, di IG, di sosmed. Jangan ya guys. Jadi jangan mudah melepaskan uang sama orang yang hanya dikenal di sosmed. Jangan mudah terpancing
tergoda sama foto profil yang ganteng, yang katanya pejabat, yang katanya pegawai negeri, Polri, polisi, angkatan yang punya bintang 5, 6, 7, 8, 9, bahkan 10. Jangan mudah percaya, hati-hati, penipuan ada di mana-mana guys. Jadi kita harus berpikir secara rasional ya. Kita harus menjadi wanita yang pintar, jangan mudah dibutakan oleh cinta. Jangan sampai perjuangan kita semua selama menjadi PMI di luar negeri itu sia-sia. Yuk kita saling mengingatkan ya guys sesama teman kita agar tidak ada korban-korban berikutnya. Moratorium pengiriman PMI di sektor PRT ke Arab Saudi akan dicabut ya guys. Selanjutnya akan diberlakukan sistem SPSK untuk penempatan pekerja migran ke Arab Saudi. Ini kabar baik ya guys buat teman-teman yang ingin bekerja ke Arab Saudi, khususnya itu di sektor informal seperti PRT. Teman-teman bisa bekerja ke sana dengan resmi. Seperti halnya yang dikutip dari Kementerian Tenaga Kerja Indonesia, di mana Menaker Ibu Ida Fauziah memaparkan SPSK untuk penempatan pekerja migran ke Arab Saudi. Menteri Ketenagakerjaan Ibu Ida Fauziah memaparkan skema pilot proyek sistem penempatan satu kanal atau SPSK atau One Channel System untuk penempatan pekerja migran Indonesia ke Arab Saudi dalam rapat kerja dengan Komisi 4 DPR RI, BP2MI, dan BPJS Ketenagakerjaan di Jakarta pada hari Selasa 9 Februari 2021. Penempatan PMI melalui SPSK dilatar belakangi antara lain karena Kerajaan Arab Saudi telah memiliki regulasi dan tata kelola baru perlindungan pekerja asing di sektor domestik. Di sisi lain, permintaan dan minat PMI bekerja ke Arab Saudi di sektor domestik seperti PRT guys cukup tinggi, dan sebagai upaya mengatasi banyaknya PMI yang berangkat secara unprosedural dengan visa ziarah ataupun umroh. Jadi hal ini diharapkan bisa menekan atau meminimalisir pemberangkatan PMI ilegal dan unprosedural ke Arab Saudi. Dalam kesempatan ini, Menaker Ida juga mengemukakan hal-hal inti yang diatur di dalam SPSK Arab Saudi, yaitu sesuai suplai dan Damam, 4 area penempatan seperti di Riyadh, Jeddah, Madinah, dan wilayah timur yaitu Damam, Dahran, dan Khobar, dilakukan oleh kedua negara dengan sistem yang terintegrasi, Syarikah dan P3MI yang terlibat dibatasi, dan dilakukan dengan cara diseleksi oleh pemerintah masing-masing. Jadi baik itu PT ataupun syarikah ini ditunjuk oleh pemerintah guys. Jadi enggak sembarangan PT, enggak semua PT itu bisa memberangkatkan PMI secara legal ke Arab Saudi. Lalu periode pelaksanaan pilot project ini 6 bulan dengan masa kontrak 2 tahun kerja. Adapun dalam pilot project SPSK akan PMI ditempatkan pada jabatan housekeeper, baby sister, family cook, elder caretaker, family driver, and child care worker. Ibu Ida juga menjelaskan dalam sistem SPSK ini hubungan kerja PMI langsung dengan syarikah atau perusahaan penempatan di Saudi, tidak dengan pengguna perorangan. CPMI juga tidak dibebankan biaya, jadi pemberangkatan ke Arab Saudi ini gratis. Selain itu nanti akan dibentuk joint committee untuk memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan SPSK dan format kontrak kerja dan jabatan serta job description yang disepakati. Upaya yang akan dilakukan oleh Kemenaker untuk mendukung SPSK ini yakni memfasilitasi penyelenggaraan pelatihan bagi CPMI, merencanakan dan membangun BLK khusus PMI, serta mengarahkan BLK komunitas untuk menyelenggarakan pelatihan bahasa, dan mengusulkan ke Menko bidang perekonomian untuk mengalokasikan kartu prakerja bagi pelatihan CPMI.
Kemenaker juga berupaya menguatkan Satgas Perlindungan PMI memfasilitasi pembentukan layanan satu atap atau LTSA di daerah guna mendekatkan akses layanan penempatan dan perlindungan kepada CPMI, berkoordinasi dengan instansi terkait dalam memastikan kesiapan fasilitas penempatan PMI dan berkoordinasi dengan Ditjen Imigrasi dalam rangka integrasi sistem dan pengetatan pengurusan paspor PMI. Ingat guys, pengiriman PMI secara prosedural atau dengan sistem SPSK ini nggak semua PT atau P3MI bisa memberangkatkan, jadi teman-teman harus hati-hati jika ada PT yang menawari untuk bisa bekerja ke Arab Saudi dengan cara legal. Upaya ini juga dilakukan terkait penerapan sanksi kepada P3MI yang melakukan pelanggaran melakukan MOU antara Menaker dan Kapolri dalam mencegah TPPO dan penyebarluasan informasi terkait pilot project SPSK kepada stakeholder. Seharusnya di akhir bulan Februari ini pilot project SPSK ini bisa dilaksanakan, namun karena pandemi COVID-19 yang belum mereda, yang belum membaik guys, akhirnya ditunda. Belum tahu sampai kapan SPSK ini bisa dilaksanakan. Thanks for watching and see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.